salah satu cabur andalan daripada KONI Kalimantan Timur. Ya, mengapa saya katakan WUSU salah satu cabang andalan dari KONI Kalimantan Timur? Karena setiap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional, WUSU termasuk salah satu cabur yang ikut serta pada kegiatan event tersebut dan juga selalu menyumbangkan medali pada event pelaksanaan PON tersebut. Baik itu PON di Jawa Barat, kita kemarin tuan rumah di Palembang, dan terakhir di Papua. Ya, kita termasuk salah satu cabur yang menyumbangkan medali pada pelaksanaan PON tersebut. Tradisi ini tentunya ya harus kita pertahankan, harus kita jaga. Bagaimana kelangsungan tradisi medali ini harus kita pertahankan untuk dapat menjaga eksistensi dari WUSU itu sendiri dalam kancah event, baik itu event daerah maupun event nasional. Apalagi sekarang ini kita keluarga besar WUSU Indonesia boleh dikatakan cukup berbangga karena WUSU merupakan salah satu 10 besar cabur yang menjadi prioritas dari Menpora Pusat, KONI dan Menpora Pusat. Pak Mil ya? Ya, kita menjadi salah satu cabur yang menjadi andalan dari KONI Pusat dan Menpora Pusat dalam kegiatan-kegiatan pembinaan ke depannya. Kenapa KONI menjadi salah satu cabur andalan? Karena WUSU selalu juga WUSU nasional kita itu selalu memberikan kontribusi perolehan medali bagi kontingen Indonesia di kancah-kancah internasional. Yang terakhir kemarin Asian Games ya, Asian Games kan? Ya, SEA Games kemarin di Vietnam, WUSU termasuk cabur yang menyumbangkan medali cukup besar bagi Indonesia. 3 medali emas bang ya, 3 medali emas, 6 perak, 9 perak, dan 3 perunggu. Nah, ini kan prestasi yang sangat luar biasa yang sudah ditorehkan oleh WUSU nasional untuk mengharumkan nama besar Indonesia di kancah internasional. Prestasi yang sudah dicapai oleh WUSU nasional, kemudian kita di daerah ini, kalau tidak kita urus dengan baik, kalau kita tidak kelola dengan baik, ini akan menjadi tinggal cerita saja. Makanya menjaga kelangsungan WUSU ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya PB, kemudian Pemprov maupun kita yang ada di daerah. Makanya kita melaksanakan pelatihan pelatih ini, bagaimana kita ke depannya bisa melahirkan atlet-atlet yang berbakat, yang berprestasi, yang nantinya bisa mengharumkan nama Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan Indonesia pada ajang-ajang yang lebih tinggi lagi. Makanya rekan-rekan, saudara-saudara yang kita rekrut untuk bagaimana mengikuti pelatihan-pelatih ini, yang harapannya ke depan bagaimana ya kawan-kawan yang setelah mengikuti pelatihan ini nantinya bisa melaksanakan pelatihan-pelatihan, dan harapan kita ke depannya bisa melahirkan atlet-atlet yang bisa membanggakan daerah kita, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan Indonesia. Kita ingin pelatih kita ini juga berlisensi dan diakui sehingga bisa mendampingi atlet-atlet kita yang berlaga baik di kabupaten, provinsi maupun nasional. Begitu juga dengan wasit. Kita sangat kecil sekali jumlah wasit yang ada di Kutai Kartanegara. Nah, kami sangat mengapresiasi sekali kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan kegiatan ini melalui Pak Rasid juga yang kebetulan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bisa membackup kita baik itu tentang anggaran maupun kebijakan yang lain. Kita apresiasi itu buat Pak Rasid. Ya, kami selama ini sangat terbantu dengan beliau. Banyak cabur yang beliau fasilitasi dengan kami, baik itu sarana dan prasarana maupun baik itu dalam pelatihan. Beliau juga concern terhadap olahraga kita
akhirnya kita juga terbantu dengan beberapa kebijakan melalui aspirasi beliau. Kami sangat merasakan di Dinas Pemuda dan Olahraga banyak betul aspirasi beliau yang memang konsentrasinya memang buat olahraga di Kutai Kartanegara. Kita coba gandeng, saat ini kita udah bicara dengan kawan-kawan Dinas Pendidikan, kemudian kita sudah bicara dengan UPT yang ada di UPT Dinas Pendidikan Provinsi yang ada di museum itu, kita udah lakukan pembicaraan bahwa kita akan kerjasama bagaimana kita mencari bibit-bibit atlet ini melalui sekolah-sekolah dasar yang ada di Kutai Kartanegara, sehingga ini masuk dalam program ekstrakurikuler. Jadi nanti 14 cabur ini membuat program ekstrakurikuler. Nanti kita kenalkan dengan yang pertama yang jadi target kita adalah guru olahraga. Nanti setelah guru olahraga kita masuk kepada seluruh murid yang ada di Kutai Kartanegara seperti itu. Nah, kita juga tentang fasilitas kita siap membantu kawan-kawan pengurus kabupaten. Jikalau mungkin ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan dengan fasilitas olahraga, kita manfaatkan fasilitas olahraga yang sudah ada. Jangan sampai nanti fasilitas yang sudah bagus, yang sudah ada tidak kita manfaatkan dengan baik. Saat ini kita concern terhadap peningkatan atlet dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kutai Kartanegara. Kami berharap nanti pengurus Pemkab tidak henti-hentinya berkomunikasi dengan kami terhadap program-program yang ada di pengurus kabupaten, sehingga apa yang diprogramkan ini nanti bisa masuk terus dalam program-program yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga, khususnya peningkatan SDM tentang wasit dan para pelatih.